Salam, apa kabar semuanya saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Hari ini hari yang sungguh luar biasa, di mana kasih Allah begitu indah di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita ada pada hari ini semua karena anugerahnya. Karena itu marilah tetap kita untuk datang kepada Tuhan. Marilah kita menjalankan semua dengan hati yang bersuka cita di dalam Yesus. Dan menghadapi dengan penuh pengharapan dan semakin bersandar kepada Tuhan. Nah, sebagai dasar dalam kehidupan kita hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, kami mau siapkan hati kami. Kami mau menyambut firman-Mu yang menjadi suluh terang dalam perjalanan kami sepanjang hari ini. Karena itu, singkapkanlah kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu untuk kami boleh taburkan, untuk kami boleh terisi dengan firman-Mu, sehingga firman itu sungguh membawa dampak yang besar dalam hidup kami, yang semakin mengubah kami, yang semakin menuntun kami kepada suatu kemuliaan-Mu yang membawa harum nama-Mu di setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kepada kita pada hari ini di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ketujuh dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, sering di setiap perjalanan kehidupan kita, bahkan di dalam hari-hari yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, dalam segala perjalanan kehidupan kita, maka tidak ada sedikit pun dalam hidup kita ada banyak segala kekhawatiran yang membuat kita untuk semakin pesimis dalam kehidupan ini, yang membuat kita semakin untuk takut dalam melangkah, yang membuat kita untuk tidak lagi ada harapan, tidak ada lagi yang membuat kita untuk tidak lagi memiliki pengharapan yang sungguh di dalam Yesus. Karena seringkali kekhawatiran itu menghimpit kehidupan setiap manusia. Nah, karena itu saudaraku, satu janji firman Tuhan yang Dia sampaikan kepada kita, bahwa Allah berjanji, Dia katakan jangan kamu khawatir, tapi yang kita lakukan kita serahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang sanggup untuk menggenapi segala janji itu, dan Tuhan yang sanggup untuk menyelesaikan. Kita tidak mampu menyelesaikan dengan sendirinya, tapi ada Tuhan yang bersama dengan kita. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, jangan lepas pengharapan kita kepada Yesus. Jangan putus untuk iman. Jangan ragu kepada janji Allah di dalam kehidupan ini. Jangan kita ragu akan apa yang Tuhan janjikan kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Karena Allah yang berjanji, maka Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan janjinya. Dia Allah yang tidak pernah mengabaikan janjinya, tapi Dia Allah yang sanggup menggenapi dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku, hal apa yang harus kita lakukan sehingga dalam kehidupan ini tidak dikuasai kita oleh kekhawatiran? Maka yang pertama, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ini hal yang pertama yang harus kita lakukan. Harus kita serahkan kepada Tuhan. Kita tahu bahwa dalam kehidupan ini diizinkan Tuhan dalam segala sesuatu ujian atau yang membuat kita semakin dewasa di dalam Dia. Namun saudaraku, dikatakan Tuhan mau untuk menerima semua apa yang kita yang Tuhan mau untuk menolong kita dalam segala kekhawatiran itu. Makanya dikatakan serahkanlah kepadaku. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Penyerahan kepada Tuhan itu membuktikan suatu ciri bahwa kita percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita serahkan kepada Dia. Karena kita yakin bahwa di dalam Tuhan sanggup untuk Dia menyelesaikan segala apa yang kita khawatirkan, segala apa yang kita takuti dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, apa yang membuat kita khawatir lagi? Sesungguhnya tidak ada lagi yang kita khawatirkan kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan. Bagaimana cara kita untuk menyerahkan kepada Tuhan? Makanya harus kita hidup di dalam ibadah kepada Tuhan, hidup di dalam hubungan kepada Tuhan, hidup di dalam merenungkan firman-Nya, hidup di dalam pujian, menyembah Dia, mengagungkan Dia. Karena itu
membawa kita untuk semakin terus untuk dalam hidup ini akan tetap kuat, akan tetap yakin kepada Tuhan. Jadi jangan lupakan untuk ibadahmu kepada Tuhan. Jangan lupakan hubunganmu kepada Tuhan. Meskipun ada banyak kesibukan yang harus kita lakukan, tetapi mari kita memberi waktu yang terutama kepada Tuhan, sebagai ciri bahwa kita menyerahkan kepada Tuhan, bahwa kita percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, ketika kita semakin khawatir dalam kehidupan ini, maka iman kita tidak ada pertumbuhan. Hidup kita tidak ada sukacita, tetapi yang ada apa? Semakin terus merenggut kehidupan kita. Semakin terus kita takut dalam melangkah. Semakin terus kita pesimis menghadapi kehidupan ini. Dan semakin menghilangkan damai sukacita di dalam kehidupan kita. Saya yakin bahwa saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus tidak mau di dalam hidup ini hilangnya sukacita, hilangnya damai, hilangnya ketentraman. Karena itu, serahkanlah kepada Tuhan. Jangan pernah kita memegang sendiri segala apa yang menjadi pergumulan kita. Jangan pernah kita untuk menyimpan sendiri segala apa yang kita rindukan dalam hidup ini. Tapi serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudaraku, itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, bagaimana supaya kita tidak khawatir di dalam kehidupan ini? Maka dikatakan di dalam firman Tuhan, Dia Allah yang bertindak. Saudara, ini suatu janji Allah. Ini suatu perintah Tuhan. Ini suatu ketegasan yang diberikan oleh Tuhan. Bahwa dikatakan, Ia akan bertindak. Ia akan memelihara kamu. Tuhan itu tidak pernah Dia mengabaikan setiap ciptaannya. Apalagi anak-anaknya yang percaya kepadanya. Dia selalu ada bersama dengan kita. Di saat kondisi keadaan apapun yang kita alami dalam hidup ini, ingat saudaraku bahwa Dia ada bersama kita. Dia ada dalam kehidupan kita. Bahkan Dia ada di sekitar kita. Bahkan Dia memegang tangan kita. Dia turut bekerja. Bukankah Dia katakan di dalam Roma 8 ayat 28? Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah itu Dia turut bekerja. Dia memelihara kehidupan kita. Dia mau bertindak dalam segala apa yang kita khawatirkan dalam kehidupan ini. Karena itu saudaraku, apa yang harus kita lakukan supaya Allah turut bekerja di dalam segala kehidupan kita? Maka bukalah hati, bukalah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. Bahkan yakinlah, percaya kepadanya. Jangan ragu akan Tuhan. Jangan kita takut dalam menghadapi segala sesuatunya. Tapi milikilah iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Dan buktikan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Buktikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita khawatir, kalau kita ragu, maka tidak akan membawa kita kepada suatu yang membuat kita yakin bahwa kita ini anak Tuhan. Tidak membuat kita yakin bahwa kita ini anak Tuhan. Tetapi orang yang semakin percaya kepada Tuhan, orang yang semakin hidup di dalam Yesus dan melibatkan Dia untuk berkuasa dalam hidup kita, maka saudaraku, itu ciri orang yang mau Tuhan melibatkan di dalam kehidupannya. Ya, firman Tuhan katakan kalau kita baca di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat sampai yang kelima. Apa inti di dalam situ dikatakan? Ya, di luar aku kamu tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kita ayat yang ketujuh, kalau kita tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka apa yang dikatakan? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu menerimanya. Itu janji Allah. Karena itu pada hari ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena Dia memelihara kehidupan kita. Dia tidak membiarkan kita melangkah hari ini, tetapi Dia sungguh ada bersama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu menjamin kami dan membawa kami, mengingatkan kami
Untuk kami menyerahkan segala khawatir kami kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang sungguh menjamin kehidupan kami. Teguhkan kami dan mampukan kami untuk semakin percaya dan berpengharapan kepadamu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.